Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun ila idza arada wa bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyatu kang nomor 1 wal arbaun lan nomor 40. Makalah ke-41. Utai makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada wa bi 'abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allahu Allah, ngersakno bi 'abdin ing kawula. Dikersakno khairan ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan, tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet fidine ing dalem babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalem dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazahhadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing abet fid dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya mana? Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu sanging ma poyatuhu tangane wong. Manane atine iku sepi sangka tomak ning donya sing tangane sepi. Maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya itu ya dikelola secara baik. Karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kholian nggih. Apa? Atine iku sepi sangka tangane sing sepi. Maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Ora kaya melarat model Indonesia, dadi dene ra iso tasarruf, bayang nek dadi sugih nasarufno, dadi kacau. Wa bassarahu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi uyubi nafsihi ing cacat-cacate utawa ep-epe awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping pindho wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillahi sangking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utawi utai makalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salasin. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun. Ya semua riwayat redaksinya hubbiba. Mboten ahbab tu hubbiba. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan donya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenengno ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Wonten kiye semoco at-thayyibu iku barang sing apik. Isi masyhur niku tip. Misale wonten mas saya sing maca at-thayyibu ki angsal mergo maknane at-thayyibu barang sing napa? Apik, tapi umumnya ini maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sing-sing coba waca Bang Thayyib punten apa niku. Wan nisa'u lan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun utawa mripat ingsun manane ketenangan jiwaku utawa kahananku. Aku tenangnya awakku digawe fi sholat ing dalem sholat. Wa hadil khisalu ta'ilah keadaan, utai ikilah pira-pira khosal allati kang. Waqa'at kang tumiba polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku lesat ora ana apa hadil khisal minad dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Li annaku lama krana sak temene perkara kana kang ana apa magulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah kuminat dunya saking dunya. Kala dikene wong labuda kang ora ana tan keromro iku maujud. Kang selalu sapa dadi labuda selalu iya. Minhu sangi ladi minal putih rupane. Kala dikene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minhu sangi ladi yaiku rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala kala daunu ing masapa Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah.
Maknane pira-pira majlis ar-ra'iqah kang apik. Ra iku apik sing cumleret, apik sing barokah nu ra'iqah. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun. Lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunya iki iso maklumi syariate pengira. Kula baleni kula nu nggih kula. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulo dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Rungokno ya. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum, itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama, dan ini juga diikuti mayoritas juga, yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita, rungokno mawon. Sampean boleh gak sependapat, karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab, putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Yofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi virus. Nanti kok gerembang Mustafa sing ra ikhlas iki. Iku aja sembrono iku bersuan bae kok gedeng putune dosa. Kan bersuan ning Madinah ora oleh. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allahu Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing apik nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran hadisnya jelas yanzilu rabbuna kulailatin idza yabqa napa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan gak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokoknya aku diatat ngenyek Mustafa apa bener ora mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Basul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu cerita, kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang.
Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih wudukan ngaji sore ini. Terus digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diubek, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kemuni haram, wah dosa gede wong riwayatnya jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk sekarang mabuk apa kayak ayat Quran. Eling le ayat iki mbok kekno. Bocah kok gobloke ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin apa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada, makanya di mu'in di beberapa fikih wa indi kada, wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di mu'in sering ada pendapat la'an al-qaboha ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan. Karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis. Yang kesimpulannya, saya ulang lagi. Yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas nor. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari, saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti? Mbok takono sarjana sing anyaran iso bahasa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Nggih mboten? Kula bareng yo take hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah ora ngersakno dekne apik ditakdir ora alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya udah. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh soe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Cong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselek. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni
Mafhum, mulane donya iku rusak. Mergo agar wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Dari bojo-bojo sigarin jiwa. Mulane wong ora ndek bojo ku lara kabeh. Sing ndek bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong ae tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak iso bayangno presiden wong liya kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, wis muni ngene, negara iku ono presiden, penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden sapa wae dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqawqis, Raja Hiraqlu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno nek Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, kowe ora nabi, sekaruan ning koran iku. Siji niatem ya ora dakwah, golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate ya elek tenan golek dhuwit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas, sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwahi rondo ayu. Nabi dakwahi rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Iya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istirahat kok ora ngaku. Tak wari pinter. Ana rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi didekati wong fasik. Terus pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe iku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus tak aku, Gus, apike kula terjun dakwah. Gayane takok tapi wis keputusan. Iya, kadang wong takok iku ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Asline wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik Kiai Misbah Tauhid ya, Gus. Nampa angsal negara arta negara angsal mboten. Aku wis roh dekne kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ora dikai, ngono akal-akal. Anu utek ngono ora akeh nang. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo Mas Ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwahi. Nah, tak dakwahi aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Bareng suwe-suwe kok ape kena wong liya kan ya ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai beda, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman, kepen rosikile barang itu beda. Terus kiai so, lu gak podo-podo. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis, wahyu. Cuma dene kok ana sing rasrek, jare ayu kok sikile ku jare ana apa? Apa ge bisa? Ora murune ge bisa ron. Tapi ku nabi lho, ora kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon nyincing. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Pelataran gawe istana sing sangka napa? Kaca terus ngisore iku ana banyu. Pokoknya kesane iku banyu. Singkat cerita dene lunggone istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jare ulama-ulama, roh iku jarang wong direkayasa sampai ngono kok gak jarang. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik.
Wong nyatane tenan, pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Bocah kok gobloke ngono, wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak, sing maksum. Nabi nak majelis taklim, iku ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok Kanjeng Nabi lho. Ora istilahno ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bela orang ngono sah nikmatin Nisaul Ansor. Ape-ape wong wedok Ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Terus kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu ayu terus kowe kok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apal iku ora kok materi napa? Gak wae. Mbok yo wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiro. Jadi malah anut nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi itu dikawal hidayahnya pangeran. Lah aku dikawal apa? Kawal syahwat itu. Nah ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya. Karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustadz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono. Sebagai keadaan ini Nabi ku mulang wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang ya ora kowe tok, ustaz ya ora kowe. Tok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Sampai sahabat cek gede kok. Nah, saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa indi kata Sayyidina Umar. Kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah Anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok isnad nang Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jagani kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania, jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub. Ngujubi kue udah gopo, paham? Kadang-kadang nak meni saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ngapain ujub udah niat ujub, kalau buatan terlintas lah ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini lho. Gobloke ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausé zaman fatrah. Rungokno ben kowe ro bedane mbek nabi. Sajane karuan bedon arep terangno ya ora paham. Rungokno mos nabi dadi nabi rak bar zaman fatrah. Zaman selama sekali enggak ada nabi. Ini 600 tahun. Mergo nabi diutus ku anggap ae lahirnya pinten 570 ya. Berarti diutus tahun pinten 610 ya. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 ya. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya, terus jadi nabi kan 40 tahun, berarti pinten 610. Kalau saat ini kan terpaut sekitar pinten 1400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 pinten 18 ya, terus Hijriah pinten 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya pinten 1400. Bener kan berarti napa? Wau kula hitung pinten 610. Berarti kan tafawutnya pinten 1400. Nggih tafawut global nggih Mas Bang. Ora rungokno ya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh nabi.
Sahabat enggak ada. Riyen kados Ki Fuad Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Mahid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat, terus wong haid iku ora oleh salat. Ning poso kon qodho, ning salat ora napa? Terus dilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi, ana aksarul haid. Ana adatul haid. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti sakniki tesih mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wes rungokno ya. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana ustaz nganggur gambar. Putahe wabar spidol abang nek rondo napa ki Misbah. Nah askon monten terus wis mau seru. Coba ana nganggo sing aran ya do kanca kula. Sering tuh anu pada Gus. Lha ki roh dhewe ada gambar. Rumakno ya. Saiki wong wedok pas haid oleh salat ora? Enggak jawab ya. Enggak boleh. Problemnya adalah tidak semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, "Ya Rasulullah, saya ini mau tawaf tapi saya kok haid." Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hadza syai'un katabahu wa ala banati Adam yes. Nduk kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid enggak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini, "Ya Rasulullah, saya ini ahrokuddam." Ahrokuddam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran lho, wa yasalunaka napa? Anil mahid qul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa napa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta napa? Yadhur. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid selesai. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, "Ya Rasulullah, anak imro'atun ustahadu." Saya ini perempuan yang ahrokuddam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, "Innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton." Itu ndak haid tuh. Raqdah itu pokoknya penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi napa minal haq. Nah, Nabi ketikane ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'assobi itu kon napa cara tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyuddi ya kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat, rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoke ku mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng. Mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya iku. Takok liya. Ujung-ujunge terakhir takok. Kedina. Engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Di istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang ono bahasa Arab yo, ketoke wong awam menah darani yo. Ini rungokno terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah, itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Gefa, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab haid itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing haid sing ashon. Nah, ashon monten be ashon ra monten sing menang ya ashon monten. Kan ono kelas men ning. Mana yang diputuskan haid, mana yang tidak kan nak sing para spesialis kan
Terus Nabi ngendikan gini, Gifar. Itu sampean cari nanti di bab istikhadah di kitab Nabi ngendikan gini. Nduk, nak kowe ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti abaru aksarul haid, nganti melewati apa? Aksarul apa? Haid. Umumnya kita kan meyakini aksarul haid berapa? 15 hari. Tapi adatul haid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 gitu. Ojo muni 7. Ora melok haid kok. 6 atau pinten? Mboten niki tak ijek terang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus dawuh Nabi ngene, "Nduk, kowe ngambil haid hari haid. Maksudnya sing diputusno haid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Nduk, haidno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobaki. Putuskan saja haid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa? Istikhadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene Dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wong wedok haid, fatahayyati. Ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya haid wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan haid, itu hukumnya banyak sekali. 1, dia nggak boleh sholat. 2, nggak boleh puasa. 3, nak terus ora oleh keloni. Ini kan, jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid, berarti cawe wedok istikhadah selawase ra salat, wong selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darah nih haid. Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes itu sampai takok sing bulet, kadang ngetes. Nak takok bodoh kok akali kenel, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gedeng ulama. Saat ulama iku wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau nak takoki Gus ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai. Mergo manfaat kiai iku betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah. Cara ulama ra. Parah ulama. Kena ben salat e Basali cek bae Lukman. Basali jog sepos-sepos nak salat iku. Nggawa mobil Serena nih. Golek masjid sing pun badhe komat. Napa? Golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar sajadah. Gimana tuh mikirin mobil? Terus imamnya salam itu semoga mobil malah kotor. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun riyen nggih nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang terus itu. Ora sampai napa? Apa menjelang napa? Salat, ya terus wudu, madun terus sholat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling, memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara kula. Bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kula nu kanca tenan, kula kanca akrab. Nilai Lukman nggih kenal kanca kula akrab, mun dadi kiai. Teng Gondan niku 4 kilo dari daleme Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun ra awal. Ning sofa awal. Runtusan berloro. Coba bayangno. Kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusan ten. Iku bar Jumatan. Kok apa ya Gus Mbah Mun Jumatan iki aku kelaran. Ki iso bayangno ngut bayi Mbah Mun, Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Nek khotib PP mlepuk macam-macam iku kok aman, bebas ya bebas.
Aku terus rawo yo. Jadi wis so bayangno Mas. Mungkin nak Mustafa ngutbe aku cek wani apa padha nome, malah tuwa dekne umure. Tapi ini Mbah Mun. Sepopo karismatik. Terus gue ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh, runtusan Kang. Gak setruk wis apik. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kejut. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan, Jumatan gak guri. Anut. Basal yo ora iso maksudnya iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Enggak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya, iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan. Malah batini diakhiri wal asri malah. Ora falahum ajrum ghairu mamnun tapi apa? Watawasau lagi. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat yang soft awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim gak soft guri. Ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora piyambak Mbak Gus Koyu mak alim-alime wong Lasem Ki Mansur. Nah, Jumatan niku guri awal pager. Ngger salam ya terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Engko kula nate disowani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah bareng. Sepunten Gus kok ngutbah jenengan. Jare sapa ngutbah? Aku ora tahu kok aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun nak yakin. Nggih matur nuwun nak ngoten. Wes ke sing pede yakin ra taru ngono. Sementing aja suwi iku sing Gus penting aja. Masih ora paham lah nak suwi temangkel awake. Nggih Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corok ini saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Rabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham nggih maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk apa cara begini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin.
takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh ya sahabat ya ono sing takok ngene Mas Abu. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki remokno. Jare udah lucu. Aja takok aku. Fari nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Ndak ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok mbek Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan ndak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi qobalani Rasulullah bahwa shaim. Biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan coba kalau enggak ada Aisyah, ya takok sapa? Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shalla fihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu enggak perlu dibasuh, cukup ufarrik itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i, al-mani napa? Tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya bojone sing kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi mbah bojoku iku boleh Nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok eleke ngono. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? Aja rasani ngarepe wong akeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas ana halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Fat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya. Yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawi amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu ndak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh ya. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan atau ngopi, bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus muni qad dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Dadi aku roh Nabi poso sida yo tak bolak-balik. Ra sida yo tahu bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah.
Kowe iku bojo tenan, kan iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rodok bejo. Kulo nu sering nggih Mas disowani tiyang mok takok ngene, ya rodok kurang ajar nih takok rodok kanca kula, dadi wani kurang ajar kowe kula. Gus, kok saged nggih bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene kono. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula ambek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang takok, "Nak, kowe nak mulang terus waret." Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing ralanya tak takok, lho kula anggere terus. Apa nak deres terus anak waret? Wah, kula nu syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi mergoblok. Nah, iki sampean. Kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus. Ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat. Jadi tahu santrine mau 20 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustofa nih, di depan wong jenggoten yang kayak Mustofa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lho Mas Mustofa. Iku anake sing cilik, mbok umur 3 bulan Pak, jebrekno ning ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anake dibrekno ning. Piye? Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Wes bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo ambune koyo apel. Ganteng Mas kowe. Wis ngono ambune koyo apel, Mas. Ora koyo kowe, ambune Mas Sibawa ora koyo ambune koyo apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten. Iku ganteng tek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah, kitab nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kaya Injil lho. Bahasa Indonesia muni Alkitab kok. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dekne ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Kitab. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita iku bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padahal bojone. Wayu mos ora terus ora elek ku yo ora. Saya elek men goreng tempe terus tambah elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab iku. Suatu saat paginya Mustafa iku kertas entek nggo ngarang, moro pasar betuku napa. Nah saya gak kata fotokopi, moro pasar ya atuh. Dobong kitab. Pikirane sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupane wis dinopo? Apa? Teko Imam Sibawa kitab kuntis tak opo? Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane kok ora milih. Jadi Imam Sibawa ngaboti kitab megat nopo? Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i rawani rabi wong gedhe, rawani rabi ning cara Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut.
Dadi nek rabi ngomongno ngene iki kena mbok tiru. Dek, tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak. Yang minat ganteng mulya imam terkenal. Ngumumno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku iku sibuk mul. Terus syarat ketiga, kegiatannya gaweno jajan aku mulang santri. Dadi syaratnya ku. Dadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji Imam Syafi'i do dikei jajan. Senenge nggih jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah siap dinikahi beliau tanpa syarat apapun. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau ukdumihi. Pokoke iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Saiki mboten. Dadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Kulo susah. Susah. Wah, akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas puh. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanyah, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang, Bos. Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya di tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya tapi ndak harus ning gede lho. Pokoknya ya sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngrasakno, tapi ndak harus anak gede mboten, pokoke anak yang saleh lah. Engko nek misale saleh kok pokoke anak PKI lah, pokoke sing angel temen suka. Yang penting ngerti pentingnya nopo? Berjuang. Aku lho ngrasakno. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati ro. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi engko. Dan engko ya pokoke padha uripe ngono. Tuan cara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minkum takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojo ngono ayo. Nek nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginepno niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho.
Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umume wong kecangkemane wong wedok. Dan luweh kecangkemane bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, iqamatul haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jare Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo saya wayu, Mus. Wayu banget, retno ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti cara kene Mardi, ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Jare Sayyidah Aisyah. Makanya terus dari bab fikih, boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar nggon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar nggon. Ya mau ditunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekor. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud kok meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krabeni kon mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua hal. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang salat kamu ada orang tidur kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu wa yuthiba amkum muridsan apa ahlal baiti wa yutahhirukum apa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna
fala takhdhubna bil qawli fayatma alladzi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Terus wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen jare Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa? Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantah, kok iso ora roh padange ngono, cak kok gobloke ngono. Wong zaman dhisik kok bayangno. Bocah kok elek kok. Kula sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra kurangan ramene ngono bocah kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan wa khubbiba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwate kok mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal, ditututi. Ternyata Nabi Moro Baqi Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong saleh ya, khasnya orang saleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu ke metu. Ya tetap tinggal turu. Kadang malah mantel dikancing bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojom dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wae esuk tukaran perkara blonjo ya terus noe nganti mati, paham gitu. Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah, paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala, saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rahimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rahimahullah ila rahmatih begitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ila rafiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sayyidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa mbok kira cocok, ya ora cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, ora cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji ya biasa.
Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Jong, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun enggak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba. Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak kowe kok mati zaman urip aku loro pemeneh mbok tinggal. Mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih utangnya beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, "Apa engkau ingin siwak ya Rasulullah?" Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Wah kok keras. Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talien, saya haluskan. Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah dulu kan arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalien, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Sudah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman. Dan keluar kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya.
Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukon bi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepet guyu. Itu kalau gak orang soleh, woi diarani saiki lho kasus semisah ya. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Jadi meh tobat piye nglakuane jenenge. Terus karek nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa?" Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan." Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanisa siwaha apa? Kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, "Saya tapi ingin sholat." Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali, Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajul. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid, yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut iki ana sanate. Jadi mulane terusno wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Abbas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdullah bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya ra cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Halah. Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Ya nyembelih wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementing ojo kowe ojo ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lah ra di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Halah itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Mbok rasa bakat sing wis mati.
singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbah Mun ini ada sanad musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Mbok nak gurumu guru sipir ya ora roh. Nah, terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengin Aisyah menghentikan ngomentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men ngomentari ibu. Tapi Nabi yang mau ngeloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter moh dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter no? Pinter satu terang pokoknya pinter. Kandani ngene Aisyah ben ramen ngomong ngono. Kandani seputi ya Rasulullah. Ibuku luwih hebat timbang kowe. Ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayo lah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis duduk. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu ora tau ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan ora duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Ayo polahe. Nah, ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nak ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Salat. Malah kan Nabi ngendikan fatahayyadi kama tahidun nisa. Atau jadi ini penting saya utarakan lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna ada ini tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan hukumnya ora sing bener kok dia apa? Didokumen. Ya, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti ini ku. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan wewangian itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi
atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li'anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, ben ra numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Raiqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid niru kue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu apik anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ra anut ya aja takono. Padha sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai buat Gemisbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorogan sama saya. Sebelum sorogan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang Habib sorogan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobiyah. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobiyah, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lagu biasa ngomong Mustafa radhi turuti, gayane wae khusyuk, biasa kan terus tak celok suwi jebule. Oh suwi mut.
Tileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene biyen disambut ra. Kenapa? Lali kula. Coba ambek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa dzalika li ahadin ba'da rasul. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi dibodoni wis biasa. Nggih. Alhamdulillahilladzi mizan mundalil Alhamdulillahilladzi mundalil wa qablahu rizqan al-arsh. Alhamdulillahilladzi mizan 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 mundalil wa mablagha rizqan al-arsh. Alhamdulillah mil al-mizan mundalil wa baghridu zinatal arsh. Makolah pinten Bu? Kawan terus 41.